Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Supriyanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Teknologi Konstruksi dan Properti. Hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja sesuai dengan program studi saya, yaitu Teknologi Konstruksi dan Properti. Mata pelajaran yang saya ambil adalah estimasi biaya konstruksi. Berikut adalah formulir pendaftaran dari uji kinerja saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sudah absen di link yang sudah disediakan ya? Siap, sudah Pak. Sudah, oke. Nah, kalau sudah silakan Jaki, ketua kelas, untuk pimpin doa terlebih dahulu. Siap Pak. Oke teman-teman, ada baiknya sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa buat percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak. Oke, dan saya absen ya. Ini Mutia Natasha, kameranya di on. Ganesha, Muhammad Fauzan, Muhammad Ramadan, Abdul Zikri. Ini iPhone 12 siapa nih? Di rename dulu aja. Nevansa Jodi, Yazid, Unggul, Casiragi, Ramzi, Tripuja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Semua kita semua dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Kita masih dalam masa pandemi. Mudah-mudahan akan segera berakhir. Langsung saja. Nah, di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi ini ya, sangat penting buat kalian kalau ingin menjadi estimator atau kalian ingin menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu bisa jadi kamu jadi pemborong atau kontraktor ya. Nah, tujuan pembelajarannya sudah dilihat di ini awal ya, tampilan awal ya. Kamu sudah baca semua ya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Saya tidak perlu bacakan satu persatu, tetapi di awal ini di screen sudah tampil dari awal ya. Nah, kemudian absen secara online pun kamu sudah mengisinya ya di link Google Drive ya. Siap, sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Kita akan langsung mulai di kegiatan yang intinya ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, saya ingin tahu di materi sebelumnya ya, saya akan adakan pretest dulu. Pretest ini hanya 10 soal ya. Pretest ini hanya 10 soal. Nah, linknya nanti akan saya kirim ke grup, ke chat aja ya. Sebentar. Silakan di kolom chat ini ya. Di kolom chat linknya. Selesai. Dan ternyata yang pertama adalah Jaki. Nah, nanti Jaki akan dapat reward dari saya ya. Oke. Nah, susah nggak tadi soalnya? Lumayan sih Pak. Cuman kebalik aja tadi. Itu kan materi sebelumnya. Materi pelajaran sebelumnya. Iya sih. Ya. Oke. Kita lanjut ke materinya ya. Kita akan lanjut ke materi setelah volume dan analisa harga satuan. Maka hari ini tadi sesuai tujuan pembelajaran kita akan menggabungkannya ya. Bagaimana sih hubungannya antara volume dan analisa harga satuan ya. Itu kamu sudah dapat semua ya. Oke. Nah, presentasinya sudah tampil di ini kalian, di handphone kalian, di laptop kalian.
Sudah, Pak. Sudah ya? Jelas ya tampilannya ya? Oke, kita lanjut langsung mulai ya. Nah, ini menentukan metode estimasi yang ada 3. Yang pertama adalah tahap prarencana, yang kedua adalah tahapan pengembangan desain, yang ketiga adalah tahap desain akhir. Ya. Nah, kenapa metode estimasi ini harus berkaitan dengan 3 tahapan ini? Ya, karena di prarencana itu kamu harus sudah tahu misalkan secara hitungan kasar misalkan ya, bangunan dengan luasan sekian menghabiskan biaya kurang lebih adalah hitungan taksiran kasarnya sekian ya. Kemudian yang kedua, tahapan pengembangan desain. Nah, begitu sudah ada desain, otomatis sudah ada barang-barang atau material-material yang sudah ada di spesifikasi ya, sehingga harus sudah mulai perhitungan secara detail metode estimasinya ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap desain akhir. Nah, di desain akhir itu kaitannya adalah dengan finishing ya. Finishing juga menentukan metode estimasinya. Nah, kenapa? Karena apa? Finishingnya juga bahan-bahannya berbeda-beda ya, sehingga makin mahal biaya finishingnya, kemudian estimasinya juga akan memakan biaya yang lebih ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian menyiapkan estimasi biasa apa sih yang di ini? Nah, ini ya, estimasi ada 3 juga. Estimasi anggaran biaya tahap desain yang tadi, dasar pengembangan dalam estimasi biaya proyek tahap desain. Kemudian yang ketiga pembiayaan bangunan gedung negara. Ya, nah maksudnya apa? Kenapa ada pembiayaan bangunan gedung negara? Nah, bangunan gedung negara ya. Di materi sebelumnya di AHSP itu ada analisa harga satuan pekerjaan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk AHSP itu kita mengikuti ada SNI. Apa tadi kepanjangan SNI? Standar Nasional Indonesia. Pintar. Ya, betul. Standar Nasional Indonesia. Nah, di Standar Nasional Indonesia itu sebenarnya adalah harga acuan tertinggi. Ya, harga acuan tertinggi. Sebagai contoh, harga satuan untuk pekerjaan beton misalkan K200 di SNI itu harga satuannya bisa mencapai per meter kubiknya sekitar 4 juta rupiah, ya kan? Tetapi kalau kita kontraktor atau pemborong, dia bisa menghitung dengan koefisien sendiri, analisa harga satuannya bisa jadi bisa 2 juta atau bisa 3 juta, ya. Nah, seperti di materi sebelumnya ada pertanyaan, Pak, acuannya apa sih? Ya, acuannya itu AHSP itu, analisa harga satuan pekerjaan. Kalau kita tender, ya biasanya kalau nilai nominal di atas 200 juta, kalau bangunan gedung pemerintahan, itu pasti akan tender. Nah, pemerintah itu udah punya acuan harganya. Nah, SNI ini harga tertinggi. Misalkan tadi untuk beton K200 misalkan harga satuan tertingginya misalkan 4 juta. Nah, ketika tender, maka si pejabat pembuat komitmen ini atau panitia lelang ini akan melihat mana harga yang terendah, tapi terendahnya juga tidak menutup kemungkinan atau tidak mengindahkan dari kualitas ya yang masih masuk akal. Contoh, harga acuan tertingginya 4 juta. Kemudian ada beberapa kontraktor. Nah, kemudian ada kontraktor, supaya saya menang tender, saya masukin aja per meter kubiknya 500.000. Nah, kemudian si panitia lelang, oh ini harga terendahnya nih, yang 500.000. Ini aja yang kita menangin. Karena kita bisa saving banyak nih, gitu kan. Nggak gitu juga. Karena apa? Nggak mungkin kalau ada harga acuan tertinggi, ada juga ada harga acuan terendahnya, ya. Sehingga kamu juga di bangunan gedung pemerintahan negara itu kamu harus lihat di harga satuan estimasi itu, ya. Sebagai contoh, ya. Ya, kemarin udah saya informasikan. Nih, saya punya buku, ini buku jurnal, ya. Nah, terlihat ya bukunya ya. Nah, di sini ini adalah acuannya, harga acuan dari pemerintah, harga tertinggi. Tapi ketika tender, saya ini hanya sebagai acuan. Yang saya pakai biasanya harga koefisien yang sudah saya biasa pakai. Biasanya agak sedikit lebih rendah dari yang ini. Ya, setiap tahun harganya berubah.
Nah, itu. Nah, di pembiayaan pembangunan negara itu biasanya kalau di bawah 200 juta itu masih bisa penunjukan langsung, tapi kalau udah di atas 200 juta mau nggak mau itu harus lelang. Ya, nah tadi lelang itu acuannya adalah harga acuan tertinggi. Ya, lanjut ya. Nah ini standar harga satuan tertinggi yang tadi saya jelaskan. Ya, nah ini membuat dan menyiapkan cost plan yang dapat disetujui oleh pemberi tugas. Ya, bisa saja perencanaan dan cost plan yang ada tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ya, jadi gini, cost plan itu biaya tak terduga yang di materi sebelumnya ada plus minus 10%, ya kan. Kemarin kalau nggak salah Mutia Rahman Gani nanya ke saya, Pak, boleh nggak lebih dari 10%? Boleh nggak kurang dari 10%? Jawabnya apa? Masih ingat nggak? Coba, ada yang bisa bantu? Boleh, Pak. Boleh lebih dari 10%. Boleh lebih dari 10%, kurang juga boleh. Tapi ingat tadi ya, kalau kita lelang, kalau lebih dari 10%, otomatis harga kita akan jadi lebih tinggi. Walaupun itu misalnya disetujui oleh owner, tapi kalau harga lebih tinggi kita nggak bisa bersaing dengan kontraktor atau pemborong lain. Jelas ya? Tuh, ya. Di sini bisa lebih tinggi dari perencanaan. Ada hal-hal yang di luar dugaan ya. Kemudian dan tidak bila lebih tinggi perencanaan dan pemberi tugas bisa mendiskusikan hal-hal yang bisa menurunkan cost plan dari bangunan tersebut tanpa atau dengan mengurangi volume pekerjaan. Nah, ini. Kemudian dalam kita merencanakan estimasi biaya konstruksi, kita punya cost target. Nah, ini cost target ini ya, ini ada sumbernya di Pedoman Teknis Bangunan Gedung ya tahun 2002. Nih, jenis-jenis RAB ada owner estimate. Nah, ini tadi maksudnya owner estimate itu tadi kalau ada gedung bangunan pemerintah itu owner tuh sudah punya gambaran. Oh, tadi sebagai harga taksiran kasar ya. Oh, bangunan sekian habis biayanya taksiran kasarnya sekitar 350 juta. Nah, dia udah punya. Nah, kemudian ada engineer estimate. Nah, engineer estimate udah dihitung secara detail. Kemudian bidding estimate, RAB penawaran. Nah, penawaran itu otomatis ya kita tuh cari harga yang terendah tapi tetap kita nggak rugi ya. Kemudian construction estimate. Nah, ketika pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kemarin kan di materi sebelumnya ada tentang quantity surveyor dan estimator. Ya, estimator itu ketika sebelum pelaksanaan. Tetapi ketika quantity surveyor itu ketika pelaksanaan ya. Oke, lanjut ya. Nah, saya sudah buat video pembelajarannya kaitannya tentang Excel, tapi nanti setelah lihat saya akan jelaskan lebih detail. Dan sebelumnya ya sudah saya informasikan secara asinkronus ya melalui grup WA videonya ini supaya juga kalian ada gambarnya. Tapi lebih detailnya silakan lihat lagi video pembelajaran berikut ini. Saya akan share screen dulu ya. Sebentar, saya akan share screen dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya ya? Terdengar, Pak. Video pembelajaran tentang desain pemodelan dan informasi bangunan. Hari ini saya akan membahas tentang silakan perhatikan baik-baik ya materinya ya. Sebelum estimasi biaya konstruksi. Langsung saja, seperti biasa, kita buka dulu browser kita, baik di handphone kalian atau di laptop kalian, ketikkan tgb52.blogspot.com. Hari ini saya akan berikan kemudahan buat kalian, bahwa di materi sebelumnya kita menghitung secara manual, ya. Kita lihat di sini waktu kemarin kita belajar, maaf saya berbesar dulu. Ya, kita belajar menghitung fondasi, kita menggunakan rumus trapesium, jumlah sisi jajar bagi 2 kali tinggi dikalikan panjangnya atau kelilingnya. Itu secara manual. Tetapi di sini saya akan berikan kemudahan bahwa menghitung RAB itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Kamu tidak perlu menghitung manual kalau kamu sudah tahu rumus-rumusnya secara garis besar, secara intinya, ya. Hari ini saya akan menggunakan perhitungan tersebut dengan menggunakan Excel, ya. Nah, Excel ini formatnya itu sudah saya siapkan. Sudah saya buat di blog itu, kamu tinggal download saja. Ya, download di sini di atas ini ada format volume RAB.
klik format menghitung RAB yang ini ya. Lihat format volume RAB. Klik. Nah, di sini setelah nanti terbuka, kamu bisa download. Ya, kamu lihat ini. Ini silakan kamu download formatnya dalam bentuk Excel. Ya. Nah, saya sudah ada file aslinya. Saya buka seperti ini. Nah, apa maksudnya dari tabel seperti ini dan memudahkan kita untuk mempelajari RAB ya. Nah, kemarin kita sudah bahas apa itu satuan meter, meter persegi, buah, kemudian meter kubik dan seterusnya. Contoh, saya ada gambar pondasi seperti ini ya. Nah, ini ada gambar pondasi. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat ya. Kita lihat di sini ada gambar pondasi seperti ini. Galiannya seperti ini ya, oke. Nah, ini kan galiannya seperti ini. Ya. Berarti bentuknya trapesium. Jumlah sisi sejajar atas tambah bawah kali tinggi bagi 2 dikali panjangnya ya. Langsung saja. Nah, ini contoh. Kita lihat di tabel Excel-nya galian pondasi. Di sini yang ada panjang, kemudian tebal atau tinggi, kemudian lebar atas, lebar bawah. Nah, yang lain sudah otomatis dimerahin. Karena ini kita tidak butuhkan untuk volume pondasi, ya. Maka langsung aja kita masukkan di sini. Kita lihat gambar tadi. Ya, kita lihat gambar tadi. Kita lihat lebar bawahnya 0,80 meter. Lebar atasnya di sini tidak ada, kita anggap 1,2 meter, kita anggap ya 1,2 meter. Maka langsung saja kita tulis di sini pekerjaan galian pondasi. Di sini lebar atasnya tadi 1,2 meter, kemudian di sini bawahnya 0,8, kemudian tingginya. Tadi tingginya itu kita lihat tingginya sampai bawah itu di sini 0,7 ditambah 100 berarti ya, tingginya 1 meter ya. Maka kita tulis 1 meter di sini, tingginya 1 meter. Kemudian apalagi yang belum terisi? Oh, panjang. Berarti panjang pondasinya. Berarti kamu lihat kalau bangunannya seperti ini, ya, otomatis di sekeliling bangunan ini ada pondasinya. Kecuali yang depan nih. Depan ini kan mungkin hanya teras saja, ya, paling hanya kolom-kolomnya aja. Nah, di sekeliling ini kita lihat, oh di sini ada 2 meter. 2 meter ditambah 3 meter. Ini panjang itu berarti keliling dari bangunan tersebut. Sini 2 meter, ditambah 3 meter, ditambah di sini 2 meter lagi, ditambah 3 meter. Ya. Jadi berapa? 2 ditambah 3, 5, ditambah 3, 8, ditambah 3, 11. Ditambah lagi nih, 11 ditambah 2, berarti panjang pondasi itu adalah 13 meter. Kita tulis di sini 13. Nah, maka di sini langsung ketemu rumusnya, ya. Tuh, langsung ketemu rumusnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak usah menghitung secara manual lagi. Kamu hanya tinggal input, dilihat dari gambarnya, ketemulah angkanya. Begitu seterusnya, ya. Kita lihat ada pekerjaan pasir uruk di bawah pondasi, ya. Pekerjaan pasir uruk di bawah pondasi. Kita lihat. Nah, sini ada pasir uruk nih, bawah nih, urukan pasir. Tingginya 0,1 meter, kemudian ke sininya 0,80 meter, ya. Maka langsung saja kita masukkan di sini. Ya, di sini panjangnya ketebalan masalah ini. Ya, lebarnya tadi 0,8, ininya tadi tingginya adalah 0,1. Nah, kemudian panjangnya otomatis sama dengan yang atas 13 meter. Ya, karena ini selalu ada di bawah pondasi. Nah, langsung ketemu 1,04 meter persegi. Kamu lihat rumusnya juga berbeda, kan? Di sini hanya panjang kali lebar kali tinggi kali dikalikan semua. Kalau yang ini tadi rumus trapesium. Begitu seterusnya. Kamu hanya tinggal input sesuai dengan rumus yang ada. Nah, ini sekedar contoh. Nanti kamu bisa kembangkan, ya, bisa dikembangkan. Kamu lihat rumusnya seperti apa, rumus sesuai pelajaran secara manual gimana.
nanti untuk yang di kelas 12 ini tugasnya adalah meneruskan sesuai dengan rumus yang ada. Jadi mengisikan rumus ini sehingga ketika nanti ada pekerjaan baru, contoh di sini ada pekerjaan baru, kamu tinggal hapus bagian sininya aja, ya. Nah ini kita tinggal hapus bagian ininya. Begitu ada pekerjaan kita lihat luasannya, tinggal masukkan input yang baru, misalkan 4 kali 5 meter. Nah di sini langsung ketemu. Begitu dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi kamu satu tabel ini untuk berbagai macam keperluan rencana anggaran biaya rumah manapun. Oke, ya. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya. Videonya juga secara asinkronis sudah pernah disampaikan ya melalui grup WA. Bagaimana cara pengembangannya? Jadi intinya kalau kamu kemarin menghitung secara manual, sekarang kamu menghitung secara Excel. Nanti kaitannya apa dengan hubungan analisa harga satuan pekerjaan dengan volume ya. Nah, sebelum lanjut di video tadi ada pertanyaan mungkin? Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Ramzi ya, silakan Ramzi. Iya, kan tadi itu yang dihitung kan meter, Pak. Kalau kita biasa kita biasa bikin AutoCAD pakai milimeter, Pak. Nah, kalau misalkan kita hitungnya pakai milimeter itu masih bisa, Pak? Oke. Atau diganti ke meter? Pertanyaannya bagus, ya. Tapi sebelum saya jawab, saya pengen ini nih Ramadan yang jawab, coba. Mungkin bisa menggunakan milimeter untuk ukurannya ya, Pak. Oke, coba Tripuja bantu jawab juga. Bisa diganti sesuai kondisi mungkin milimeter atau meter. Nah, gini ya. Sebenarnya memang satuan itu ketika diestimasi biaya konstruksi itu wajib hukumnya kamu konversi ke meter. Lanjut ya. Nah, sekarang saya akan contohkan tadi hubungannya. Tadi kan masalah perhitungan dengan volumenya dengan menggunakan Excel. Sekarang hubungannya dengan analisa harga satuan pekerjaan, ya kan? Yang sudah di materi sebelumnya sudah kita bahas juga, ya. Saya akan buka dulu Excel-nya. Sudah tampil sharing saya, share screen saya? Sudah, Pak. Nah, ini ya kaitannya dengan tugas yang minggu lalu pernah saya berikan mengenai urutan pekerjaan ini. Ya, nanti kamu akan membuat di Excel. Lanjut. Sekarang gini, sekarang kita kaitannya atau hubungannya dengan harga satuan pekerjaan. Ya. Nah, kamu lihat di dalam satu tabel ini di sheet berikutnya ada harga satuan pekerjaan. Jadi sebenarnya di harga satuan pekerjaan ini kalau pekerjaannya sama seperti ini, kamu tinggal copy aja ini, ya, copy di sini. Nah, ini kan sama bagian uraian pekerjaannya, benar nggak? Satuannya kamu samain, ya kan? Nah, harga satuan pekerjaan ini dari mana? Tadi yang dijelaskan di penjelasan awal. Harga satuan itu biasanya setiap perusahaan, setiap kontraktor itu udah punya pegangan sendiri masing-masing. Kalau kamu bingung, yaitu contohnya ada di buku ini. Nih. Ya. Di buku ini. Nih, kalau kamu lihat ya, mudah-mudahan sih terlihat. Atau nanti saya kirim secara asinkronus ya contohnya, ya. Itu harga satuan pekerjaan, ya. Harga satuan pekerjaan tinggal dimasukkan dan bisa sesuai SNI, sesuai jurnal atau tiap perusahaan punya. Sebagai contoh, ya, harga satuan pekerjaannya untuk pekerjaan boplang misalkan 100.000 per meter persegi, ya kan? Kamu tulis di sini 100.000. Kemudian untuk gali pondasi misalkan 100.000 per meter kubik, ya kan? Kamu tulis 100.000. Perapihan cuman ngeratain tanah doang misalkan 50.000. Nah, ini berdasarkan buku ya. Berdasarkan buku atau harga satuan yang ada yang nanti akan saya tugaskan kamu cari harga satuan. Nah, dari mana? Harga satuan itu bisa juga kamu cari di internet. Ya, contoh, saya kasih contoh ya. Kamu buka Google ya. Buka Google. Nih. Ketik aja harga satuan ya. Harga satuan pekerjaan boplang misalkan.
Lihat. Nah, ini ada semua. Tuh. Dilihat contohnya kan. Nah, di sini ada contohnya macam-macam ya. Kamu tinggal lihat ada yang berdasarkan cipta karya ya. Kemudian nah di sini ada contoh-contohnya banyak ya. Tuh. Kamu lihat harganya berapa? Kamu tinggal cari ya. Bisa di internet atau lebih enak pakai buku tadi, buku jurnal harga satuan. Jelas ya? Gitu. Kamu bisa lihat mana yang ininya. Oke? Nah, di sini kan kamu lihat nih, kalau ini berdasarkan cipta karya, tuh. Pekerjaan. Di sini ada galian tanah pondasi per meter kubiknya 78.500, ya kan? Pasangan batu kali 90.000. Ada kan? Nah, kamu tinggal masukkan di sini, ya. Nah, tadi galian pondasi berapa tadi? 75.000 ya. Nah. Tuh. Urukan pondasi, pasangan pondasi batu kali tadi 90.000 misalkan. Tinggal masukkan 900.000. Itu. Jelas ya? Tinggal masukkan. Harga satuan ini adalah tadi kamu tinggal lihat di harga satuan jurnal. Nah, kemudian volume ini yang tadi kamu hitung. Nah, kaitannya dengan ini kan berarti kamu lihat di perhitungan volume. Oh, ini tadi boplang ya. Boplang itu ternyata 40 meter persegi. Kamu ketik di sini 40 meter persegi. 40. Ya. Tapi ingat, kalau kamu ngetikin itu resiko salahnya besar dan bolak-balik. Mendingan kamu pakaiin rumus. Caranya bagaimana? Tinggal ini aja, saya hapus ya. Kayak sama dengan ya, ini kan masih 0 nih, tadi kosong, ya kan? Ini sama dengan kamu klik ke sini, klik di sini. Pekerjaan pemasangan boplang, gitu kan? Enter. Ketemukan 40. Ya enggak? Ini enggak perlu ketik manual. Perapian tanah sama, ini tinggal copy aja. Tuh. Ya kan? Kamu lihat benar enggak? Perapian tanahnya 50. Tuh, benar 50 kan? Nah, sekarang gini, Pak, ternyata boplangnya beda lebih, ya kan? Ukurannya berubah. Nah, kalau kamu tidak hitung manual, itu gampang. Misalkan di sini, ternyata boplangnya dilebihin, jadi panjangnya 12 meter. Nah, otomatis di sini kan berubah. Tadinya 40, sekarang jadi berapa? 44 kan? Nah, kalau kamu sudah menggunakan rumus, tidak manual, di sini juga berubah. Lihat, jadi 44 kan? Paham ya? Jadi otomatis itu hubungannya antara perhitungan volume dan ini. Nah, kemudian kaitannya berarti dari jumlah harga satuan itu, ini kan harga satuan per meter, ya kan? Tinggal kamu kalikan ini sama dengan ini, ya, dikalikan yang ini, enter. Ini juga sama, nah, atau tinggal di copy dan seterusnya dan seterusnya. Galian pondasi. Ya, tadi udah kita coba hitung ya volumenya sama dengan galian pondasi. Kamu klik galian pondasi. Nah, ini kan? Nah, ini rumusnya kamu copy dari sini, ya. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi, Pak, boleh nggak ini saya ketik manual? Boleh. Misalkan ini kamu ketik manual 44. Oke. Hasilnya sama 4.400.000. Ya kan? Tapi ternyata ya begitu ini kamu salah lihat, oh ngelihatnya yang bawah 50, kamu ketiknya 50 kan jadi salah, benar nggak? Gitu. Atau kamu udah ketiknya ini manual 44, tapi ternyata di sini kamu berubah ukurannya, boplangnya itu bukan 12 kali 10, tapi 10 kali 10. Nah, kamu lihat kan di sini jadi 40, tapi di sini nggak berubah, ya nggak? Kalau ini secara rumus, ya, maka dia akan otomatis berubah. Paham sampai sini? Paham ya? Sampai sini. Jadi itulah hubungannya. Jadi kamu dengan Excel itu lebih mudah, ya. Nanti video pembelajarannya secara asinkronus kamu bisa lihat di YouTube yang sudah saya upload juga, ya. Nanti linknya akan saya berikan untuk kamu buka-buka. Ini bekal ini penting buat kamu, ya. Bekal ini penting buat kamu karena apa? Nanti kamu bisa jadi entrepreneur itu dari sini, ya. Nah, saya udah siapkan format ini di seperti biasa, itu ada di tgb52.blogspot.com.
ya. Nah, di mana kamu tinggal buka websitenya, ya kan? tgb52.blogspot.com, ya. Nah, ini kamu tinggal download nih format volume ROAB, format analisa harga satuan. Kamu download di sini, ya, di EBK ini, ya. Kemudian di sini nih ada format analisa harga satuan, format ROAB ini. Jelas ya sampai sini ya? Paham ya? Ya, paham Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Kamu tinggal download, nanti videonya secara asinkronus juga akan bisa kamu putar secara berulang-ulang, ya. Oke. Nah, kemudian ya, sekarang saya mau bagi kelompok, ya, kelompok untuk tugas kalian, ya. Nah, tugas kalian, ya, ada satu pekerjaan struktur, ada pekerjaan arsitektur. Sudah tahu dong apa aja pekerjaan struktur, apa aja pekerjaan arsitektur, ya? Struktur mana, arsitektur mana? Struktur misalkan beton, pondasi, atap, ya. Arsitektur mana? Dinding, plesteran, lantai, ya kan? Plafon, itu arsitektur, ya. Nah, sekarang saya akan bagi 3 kelompok. Ya, saya akan bagi 3 kelompok. Ya. Untuk yang perempuan, ya. Untuk yang perempuan saya jadikan satu kelompok, ya. Nanti mungkin ketua kelompoknya Rahmawati, nanti silakan dijapri ke saya. Ini jadi poin penilaian juga di EBK, ya. Ini memang benar real pembelajaran, ya. Nanti Rahmawati, kamu bikin kelompok khusus yang perempuan. Perempuan ada berapa semua totalnya Rahmawati di PIBB? 11 orang, Pak. Berapa? 11 ya? Ya, oke. Sisanya yang laki-laki bagi 2 kelompok, ya, bagi 2 kelompok. Yang satu ketuanya Jaki, yang satu ketuanya Fauzan, ya. Oke, saya tidak memberikan ini, tapi kelompoknya silakan buat, ya. Kemudian tugasnya apa? Ya, tugasnya untuk yang saya anggap Rahmawati kelompok 1, Jaki kelompok 2, Fauzan kelompok 3. Ya. Rahmawati, kamu cari komponen, ya, di sini, ya, harga satuan untuk pekerjaan struktur. Ya, supaya kamu bisa ngisi tabel ini. Kamu bagi-bagi tuh. Pekerjaan struktur apa aja? Ada beton, ya, kemudian pondasi, ya, kemudian galian, atap dan sebagainya. Oke. Jelas ya? Kemudian kelompoknya Jaki, kelompok 2. Kamu cari harga satuan untuk pekerjaan arsitektur, harga satuannya. Contoh, pekerjaan arsitektur kan ada dinding, ada plesteran, ada apa namanya? Pengecatan, plafon, ya. Kemudian ada pintu jendela. Ini kan masih kosong nih, kamu isi. Dari mana? Boleh kamu cari lewat internet, ya. Tadi banyak kan udah saya contohin ada di internet, ya. Oke. Kemudian yang terakhir Fauzan. Fauzan itu harga satuan. Apa harga satuan untuk upah? Ya, misalkan tukang batu berapa sih per meter perseginya atau per harinya? Kemudian pekerjaan galian itu berapa, ya? Harga satuan upah. Jelas ya Fauzan ya? Ada tukang batu, tukang kayu, tukang besi, tukang gali, kemudian tukang plafon, dan sebagainya. Harga satuannya. Oke? Jelas masing-masing tugasnya? Ya. Oke. Kalau sudah jelas tugas dari masing-masing, kemudian saya rasa materi hari ini cukup ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Coba, oke, kalau sudah jelas, coba silakan yang mau memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Iya, jadi tahu kayak perhitungan buat beli ini lebih mudah, beli bahan-bahan konstruksi jadi lebih mudah, nggak harus manual sama lebih gampang lah. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Dan kemudian hubungannya, kenapa kamu harus menghitung volume, kenapa harus menghitung
analisa harga satuan, karena itu nanti akan jadi satu kesatuan, ya. Jadi totalnya itu nanti akan jadi satu kesatuan harga dari keseluruhan, ya. Itu, ya. Saya rasa materi hari ini sudah lebih dari cukup. Nanti videonya secara asinkronus akan saya share, ya. Silahkan ditonton. Ini bekal buat kamu. Kenapa? Estimasi biaya konstruksi itu bukan hanya sekedar nilai. Kalau masalah nilai mah gampang, tapi life skill. Saya mau begitu kamu lulus, kamu punya keahlian, ya. Saya maunya tuh begitu kamu lulus, kamu punya keahlian dalam menghitung estimasi biaya konstruksi. Syukur-syukur kamu jadi pemborong, ya, atau jadi kontraktor, ya. Oke. Sebelum kita tutup, silahkan jangan lupa tugasnya ini benar-benar akan masuk penilaian, ya. Tugasnya ini nanti per kelompoknya tolong di-share via WA ke saya, ya. Kemudian kamu dikumpulkan minggu depan tugasnya, ya. Oke. Selanjutnya, Jaki tadi sudah pimpin doa pembukaan. Sekarang saya mau Alfi untuk pimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga kalian paham. Kalaupun tidak paham, silakan via WA. Kamu bisa hubungin saya. Kemudian video link YouTube-nya juga ada. Seperti biasa nanti akan saya share, ya. Silakan lihat. Nggak rugi kamu lihat itu. Supaya apa? Supaya kamu ada bekal nanti, ya. Minggu depan kita ketemu lagi di latihan yang berikutnya setelah kamu sudah tugas mengerjakan ini, supaya kita bisa ngisi tuh nanti harga satuannya berapa, perkalian ini tinggal pilih volumenya, ya. Oke, saya rasa materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, ya. Tetap jaga imunitas kalian, ya. Olahraga, kemudian banyak minum vitamin, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya. Kamu mudah-mudahan sebelum kamu ujian LSP kamu sudah bisa luring. Saya rasa itu aja akhir dari kata dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Ya.